Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian. Renungan ini saya angkat dari kitab Ibrani yang mengungkapkan dan mewahyukan kepada kita dari Allah. Yesus Kristus sebagai Imam Agung. Imam Agung yang dekat dengan Allah sekaligus dekat dengan manusia. Yesus adalah Imam Agung yang melintasi semua langit. Yesus adalah Imam Agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia adalah Imam Agung yang mau menjadi sama dengan kita, dicobai, hanya Dia tidak pernah berbuat dosa. Dari realitas iman inilah surat Ibrani mengajak kita dengan kata-kata, sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mengapa kita diundang untuk menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian? Satu-satunya alasan dan dasar adalah, sekali lagi, karena Yesus Kristus Sang Imam Agung kita. Yesus Kristus telah turut merasakan derita, kelemahan-kelemahan kita. Dia pun ikut dicobai seperti kita, hanya Dia tidak pernah berdosa. Sebaliknya kita ya berdosa terus. Kita berkali-kali jatuh dalam pencobaan. Kelemahan manusiawi kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita, menjadi kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita jatuh dalam dosa. Imam Agung Yesus Kristus, satu-satunya Imam Agung Perjanjian Baru, turut mengalami kesulitan-kesulitan tersebut sepenuhnya. Dia mengalami cobaan dalam segala hal seperti kita. Hanya Dia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi dengan demikian, Yesus yang telah turut serta mengalami derita kelemahan-kelemahan kita, Dia memahami tapi juga sanggup membawa kita kepada kerahiman Allah. Dan itu dipastikan diterima oleh Allah karena Yesus Kristus, Sang Anak Allah sendiri, Dia yang paling dekat dengan Allah. Dan kita diantar kepada Bapa yang penuh kerahiman, yang penuh juga kehendak untuk mengampuni kita kalau kita bertobat. Maka meski kita banyak berbuat dosa, kita terus diundang untuk menyesali dan bertobat.
dan menyerukan nama Yesus Sang Imam Agung akan membawa kita untuk menghampiri kerahiman Allah itu. Maka dikatakan dengan penuh keberanian, karena kita punya andalan. Sebagai contoh konkret sehari-hari, kalau kita punya uang yang sangat memadai, punya dana yang sangat cukup, kemudian masuk ke restoran yang terkenal enak, tapi agak mahal, kita nggak ambil pusing. Kita masuk dengan penuh keberanian dan pesan ini itu, karena ada dananya. Keberanian itu bukan berpangkal dari sekedar utopi atau impian, tapi keberanian itu berpangkal dari realitas, yang dalam hal ini realitas iman kita. Sebab Yesus sendiri yang menjadi jaminan kita, Sang Imam Agung, yang telah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita tetapi tidak berdosa. Solidaritas Yesus dengan kita memungkinkan kita juga ambil bagian dalam sebagai yang ikut solider, ikut mengalami, ambil bagian dengan kemuliaan Kristus yang menganugerahkan kepada kita kerahiman Allah. Itulah sebabnya kemudian surat Ibrani mengatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dan Ekaristi itu menghadirkan tahta kerahiman Allah itu melalui hidup Yesus yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Dan kita pun menerima rahmat dan kasih karunia yang semuanya hadir dalam tubuh Kristus yang kita sambut. Karena tubuh Kristus menghadirkan Allah Tritunggal sendiri, kasih karunia-Nya dan karya penebusan Kristus. Sehingga ketika kita saat ini adorasi, kita menyembah Kristus yang menghantar kita kepada kerahiman Tuhan. Kita diundang untuk terus-menerus memperbarui diri dengan pertobatan, sebab kerahiman Allah tiada batas untuk kita. Dengan adorasi, hal itu dipastikan karena hadir dalam sakramen Maha Kudus dan diberikan kepada kita yang mendambakannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk selama-lamanya. Amin.